Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Juta Georgina Menanga, kelas A Teologi Angkatan 2019. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti rusa. Ulang, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dari pembacaan kita tadi, saya simpulkan dalam satu tema, bertahan dalam masa sukar. Bertahan dalam masa sukar. Masa sukar adalah masa yang tidak disukai oleh semua orang. Masa sukar adalah masa yang tidak disukai oleh semua orang, bahkan orang Kristen sering kali tidak menginginkan masa sukar itu terjadi dalam kehidupannya. Mengapa? Karena masa sukar itu membuat orang kehilangan semangat, kehilangan motivasi dalam menjalani hidupnya. Bentuk-bentuk dari masa sukar ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama adalah sakit yang berkepanjangan. Sakit yang berkepanjangan ini membuat orang frustasi. Bahkan itu membuat semangat dan motivasi itu menghilang. Mengapa? Namanya sakit. Pasti yang muncul dalam pikiran kita adalah kita hanya bisa terbaring. Dan juga pasti dalam pikiran kita, apa gunanya saya hidup? Karena motivasi dan semangat kita sudah hilang. Yang kedua adalah bencana alam yang terus meningkat sehingga menimbulkan kerusakan, bahkan nyawa hilang. Itu dapat menimbulkan kerusakan yang sangat parah dan korban-korban juga bertambah banyak. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk masa sukar yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, apa yang akan kita lakukan agar dalam masa sukar kita tidak kehilangan motivasi? Apa yang akan kita lakukan ketika kita berada dalam masa sukar itu, kita tidak kehilangan motivasi? Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Kita ketahui bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa harus menjadi cara kita untuk mendapatkan motivasi dari Tuhan. Sehingga dalam masa sukar kita tidak menjadi lemah dan kehilangan gairah serta motivasi dalam kehidupan kita. Dalam doa kita meminta agar Tuhan datang dan campur tangan menolong kita. Karena doa harus menjadi jembatan bagi kita untuk melangkah memasuki hadirat Tuhan Allah. Yang kedua, fokus kepada Tuhan Allah, bukan pada masalah. Masa sukar membuat kita kehilangan fokus dalam menjalani hidup kita. Masa sukar juga sering menarik kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan.
Bahkan masa sukar menyebabkan kita terfokus hanya kepada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita terpenjara dalam masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, kita harus fokus kepada Tuhan agar kita memperoleh motivasi rohani untuk tetap berpengharapan walau di masa sukar sekalipun. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Dalam Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam masa sukar, kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan, karena faktanya kekayaan pada masa sukar kita akan habis. Jadi jangan bergantung pada kekayaanmu, karena kekayaan dapat habis kapan saja. Dalam masa sukar, kita juga tidak boleh tidak hanya mengandalkan manusia. Karena faktanya manusia juga sangat terbatas. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi dalam masa sukar kita, yang bisa kita harapkan dan andalkan adalah Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 8-9 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan menjadi pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam masa sukar, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Ada beberapa keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan pada masa sukar kita, yaitu yang pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya bahwa kita akan dekat dengan sumber kehidupan. Kita akan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya bahwa kita akan mengalami masa sukar, tetapi masa sukar itu tidak akan menghancurkan iman kita. Yang berikutnya, daunnya tetap hijau. Itu berarti bahwa tetap segar atau tidak layu. Dan juga kita akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Yang kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Itu berarti bahwa kita akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapatkan berkat dari Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Majulah terus, jangan putus asa, karena Tuhan yang mampu menolong kita. Amin.